Oke, hai. Selamat datang di Luz Education. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang metode KMD Shoot, ya itu bahasa Inggrisnya. Metode ini akan ngebantu kalian menyelesaikan soal-soal CPNS, PKP, TWK, dan TIU. Di mana kita tahu belakangan ini soal-soal CPNS untuk tiga yang saya sebutkan tadi itu merupakan high order thinking skills. Jadi tidak selesai di hanya menghafal dan memahami, tapi teman-teman harus melakukan analisa untuk mendapatkan jawaban yang paling benar. Nah, untuk itu saya ciptakan analisa secara struktur, yaitu KMD Shoot, yang nanti saya akan jelaskan lebih detail untuk teman-teman. Harapannya teman-teman bisa menggunakan metode ini untuk membantu kalian menemukan jawaban yang paling benar dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan ya bisa lolos tes CPNS di tahun 2024 ini. Oke, kita next. Jadi perkenalkan, nama saya Bagus Lucius Marpaung. Ini foto saya sedang berkegiatan ini monitoring penyu di Malomkarta, Papua Barat Daya, teman-teman. Kalau nggak tahu Papua Barat Daya atau Malomkarta, silahkan kunjungi Google Map, nanti kalian bisa zoom in Pulau Nah, ini kegiatannya di situ. Saat ini sekarang saya bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, dan saya sebagai fungsional analis pengusahaan jasa kelautan ahli pertama. Oke, jadi itu dia perkenalan dari saya, teman-teman. Kita akan lanjut ke materi. Sampai jumpa di slide yang berikutnya. Bye. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu KMD Shoot. Apa sih sebenarnya KMD Shoot? Jadi objektif atau objectives ya, karena dia lebih dari satu. Maksud dari KMD Shoot ini adalah peserta bisa memahami teknik analitik, ini dalam kurung KMD Shoot. Yang kedua, peserta juga dapat memetakan dan menganalisis jawaban benar pada soal SKD CPNS dengan pede ya, dengan tidak ragu-ragu, terus habis itu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya juga, karena kalian berpacu dengan waktu. Kalau tidak salah diberikan waktu 110 menit untuk mengerjakan TIU, TKP, dan TWK ya teman-teman. Nah, outcomes-nya atau manfaatnya ketika teman-teman berhasil belajar metode yang saya sampaikan ini, kalian akan bisa mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Cepat saja tidak cukup, tapi kalian harus mengerjakan juga dengan tepat. Lalu kalian juga bisa memperoleh skor tertinggi pada TKP, TWK, dan TIU, sehingga kalian bisa lolos passing grade. Tentunya dibarengi dengan SKB ya, nanti teman-teman, tergantung dari instansi yang kalian lamar. Lalu ini yang tadi, lolos passing grade SKD CPNS 2024. Tanpa berlama-lama, kita akan coba langsung masuk ke inti materi, yaitu apa sih KMD Shoot ini. Nah, saya ibaratkan KMD Shoot ini seperti sebuah senjata sniper ya teman-teman. Jadi kalian akan membidik satu jawaban dan melakukan tembak pada satu jawaban itu, dan jawaban itu betul gitu. Dan ini bisa dilakukan berulang kali dengan menembak jawaban-jawaban yang betul untuk TKP, TWK, dan TIU. Definisinya ini, teman-teman, merupakan teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan soal SKD CPNS pada TWK dan TKP dengan penyelesaian terstruktur yang terdiri dari, jadi KMD Shoot ini merupakan singkatan yang saya buat. Yang pertama itu K-nya itu atau K itu keyword, yang kedua M-nya itu matching, yang ketiga itu double E yaitu evaluate and eliminate, dan yang terakhir shoot, seperti seorang sniper. Oke, kita akan bahas satu-satu tahapannya. Ini kita next. Nah,
Pada bagian keyword, ini merupakan tahapan pertama yang akan kalian lakukan dalam mengerjakan soal, yaitu menganalisa kata kunci atau kalimat-kalimat yang berarti bagi kita gitu. Lakukan analisa keyword dengan menggunakan highlight. Jadi pada saat kalian latihan itu di highlight gitu. Kalian bisa menggunakan Stabilo kalau kalian punya kertas cetak, ataupun fitur highlight pada Microsoft Word. Nanti kita akan latihan ya teman-teman, kita akan praktek langsung. Nggak perlu berlama-lama pada saat ini. Teman-teman lakukan highlight yang kalian anggap penting aja untuk dijadikan kata kunci. Jadi kenapa keyword ini penting? Karena supaya kalian tidak bolak-balik baca soal gitu. Seringnya kita kehabisan waktu bolak-balik baca soal karena kita tidak memahami maksud soal. Oke, kita akan praktek setelah saya jelaskan semua dahulu ya teman-teman. Ini untuk keyword. Kita lanjut ke soal yang ke arti yang berikutnya setelah keyword itu matching. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah proses matching. Intinya dari proses matching tadi, setelah teman-teman melakukan keyword analysis, kalian akan melakukan pencocokan dengan knowledge yang kalian punya gitu. Misalkan pada TWK teman-teman kan punya UUD 1945, Pancasila, penerapan nasionalisme. Jadi setelah teman-teman memetakan keyword soalnya, terus teman-teman kalian akan analisa nih. Ini soalnya nih masuk ke mana nih? Tentang UUD 1945 kah? Ke Pancasila kah? Ke penerapan nasionalisme kah? Seperti itu ya, gambaran simpel dari proses matching. Dan setelah kalian melakukan matching atau pencocokan, kalian akan menjabarkan arti dari UUD 1945, Pancasila, dan penerapan nasionalisme itu sendiri untuk kalian bisa melakukan analisa lebih lanjut di tahap double E, yaitu evaluate and eliminate. Teman-teman jangan khawatir, seperti yang saya sampaikan di tahap keyword tadi, kita akan belajar terhadap analisa ini nanti ya. Kita langsung praktek untuk TWK dan TKP. Next, berikutnya ada double E, yaitu evaluate and eliminate. Itu pada tahapan berikutnya, kalian akan melakukan evaluasi dari pilihan jawaban yang ada. Yang paling penting adalah jangan berhenti saat kalian sudah menemukan jawaban yang kalian anggap benar. Jadi misalnya kalian sekali baca A, ternyata menurut kalian udah benar nih. Terus kalian tidak baca lagi jawaban B, C, D, dan E. Jangan seperti itu karena itu salah sekali. Oke? Jadi kita akan melakukan evaluasi pada semua pilihan jawaban yang ada. Berikutnya teknik evaluasi di sini yang saya sampaikan ada 4 cara, yaitu mengevaluasi apakah jawaban yang diberikan itu sesuai dengan hasil matching yang itu punya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengevaluasi apakah jawaban yang diberikan merupakan opini atau fakta. Yang ketiga, mengevaluasi apakah pilihan jawaban yang diberikan ada versi yang lebih lengkapnya atau tidak. Yang keempat, mengevaluasi dengan melakukan pengujian hipotesa. Jadi terhadap empat teknik ini kita akan praktek sama-sama supaya kalian mengerti ya. Bahkan evaluasi dan eliminasi itu tidak hanya dilakukan sekali gitu, karena seringnya nanti minimal 2 kali lah baru kita betul-betul menemukan jawaban yang paling benar dari teknik evaluasi ini. Oke. Selanjutnya setelah kita menemukan sisa 1 jawaban terakhir yang paling benar, kita akan melakukan shooting sesuai target yang ada seperti seorang sniper. Jadi itu teman-teman untuk KMD Shoot Method. Kita akan ketemu di tahapan yang berikutnya, yaitu kita akan bahas soal TKP dan TWK dengan menerapkan teknik KMD Shoot. Sampai jumpa di kurs yang berikutnya. Bye.